Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayuti Aura Septianingrum, NIM 12050520356 dari kelas 2B Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menerangkan materi tentang serat optik dari mata kuliah Dasar Telekomunikasi dengan dosen pengampu Pak Teddy Purnamiza DR. Serat optik atau disebut juga dengan fiber optik adalah saluran transmisi atau dua jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks biasnya dari cahaya lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai sentrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran telekomunikasi. Dengan perkembangan teknologi, serat optik saat ini telah dapat menghasilkan perlemahan atau attenuation kurang dari 20 dB per kilometer dengan lebar jalur atau bandwidth yang besar, sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan menggunakan kabel konvensional. Dengan hal demikian, serat optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Pada prinsipnya, serat optik memantulkan dan membiaskan jumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik itu ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusup gelas atau kaca. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh serat optik itu tersendiri. Komunikasi fiber optik tergantung pada prinsip cahaya pada minimum kaca dapat membawa informasi lebih banyak dan jarak yang jauh dibandingkan sinyal listrik yang dibawa oleh media tembaga atau koaksial. Kemurnian serat kaca digabungkan dengan sistem elektronik yang maju memungkinkan serat terlebih mengirimkan sinyal cahaya digital melampaui jarak 100 km tanpa alat penguat. Fiber optik merupakan media transmisi yang ideal dan sedikit transmisi loss dengan gangguan rendah dan potensi bandwidth yang tinggi. Serat optik memiliki struktur yang tersusun, yaitu cladding, core, buffer, dan quanding. Core atau inti merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya yang untuk berjalan. Sedangkan cladding merupakan lapisan luar yang melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar keluar kembali ke dalam inti. Sedangkan buffer quanding adalah selubung plastik yang bertujuan melindungi serat dari kerusakan yang diakibatkan dari lingkungan. Serat optik tersendiri memiliki prinsip kerja yang tergantung pada prinsip jumlah refleks internal, refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim, memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Serat optik memiliki jenis kabel fiber optik. Ada dua jenis kabel fiber optik. Yang pertama single mode dan multimode. Kabel fiber optik multimode adalah tipe yang digunakan untuk bertujuan komersial.
intinya lebih besar dari serat single mode, memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Selain itu, diameter multimode memiliki serat yang lebih besar, diameter atau dengan diameter 0,0025 inci atau 662,5 mikron yang berfungsi mengirimkan sinyal laser inframerah. Sedangkan pada kabel fiber optik single mode memiliki inti yang lebih kecil dengan diameter 0,00035 inci atau 9 mikron yang berfungsi mengirimkan sinyal laser inframerah yang memungkinkan hanya satu mode menyebarkan cahaya melalui titik pada suatu waktu. Serat optik tersebut memiliki ukuran yang beragam. Standar yang umum digunakan untuk cladding atau serubung keluar kabel fiber optik single mode adalah 125 mikron untuk kaca dan 245 mikron untuk lapisan. Standar ini sangat penting untuk menyediakan jaminan komplektasi konektor. Standar serat optik. Standar serat single mode yang dikembangkan dengan inti yang lebih kecil dengan ukuran diameter sekitar 8-10 mikron. Fiber optik multimode menggunakan ukur diameter inti dari 50 sampai 62,5 mikron. Wah, lebih besar ya multimode daripada single mode ukurannya. Nah, untuk fiber optik memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari fiber optik untuk yaitu 1. Kapasitas atau bandwidth yang besar dalam mentransmisi informasi yang ada memiliki kecepatan yang tinggi sehingga mencapai the gigabits atau detik. 2. Sinyal degradasi lebih kecil, tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio karena terbuat dari kaca dan plastik murni. Dan ketiga, ukurannya lebih kecil, ringan, lebih tipis dan fleksibel, mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga, sehingga memudahkan suplai dan pemasangannya. 4. Murah jika membandingkan dengan banyak gaya transmisi dari kabel tembaga kapasitas yang lebih besar. Dan yang terakhir, untuk kelebihan fiber optik, yaitu serat optik lebih aman, tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik. Dan ini sangat bagus untuk kita ya. Dan kekurangan fiber kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan kan. Dan kekurangan fiber optik tersendiri yaitu dari sekian banyak kelebihan yang ditawarkan penggunaan kabel optik juga memiliki kekurangan, antara lain harga yang relatif mahal, hal penyambungan karena memerlukan alat khusus dan memerlukan keahlian dan ketelitian dalam menyambung kabel fiber optik itu tersendiri. Nah, sekian dari penjelasan dari serat optik yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.